warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradika Ardelia Rifa dengan NIM G4B02508 dari Koas Angkatan 26 dari jurusan Profesi Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur kuretase gingiva. Perawatan kuretase merupakan tindakan membuang atau membersihkan jaringan granulasi pada dinding poket yang bertujuan untuk menghilangkan poket dan juga untuk mempercepat penyembuhan jaringan periodontal yang mengalami inflamasi ataupun peradangan. Baik, selanjutnya untuk indikasi dari kuretase gingiva adalah yang pertama, adanya jaringan yang mengalami peradangan ataupun edem, dan juga adanya kedalaman poket dengan kedalaman 4-5 mm. Kemudian untuk kontraindikasi adalah yang pertama, pasien yang memiliki riwayat penyakit sistemik, kemudian pasien yang memiliki riwayat gangguan psikologi, dan juga adanya poket periodontal dengan kedalaman kurang dari 4 mm ataupun lebih dari 5 mm. Baik, selanjutnya untuk alat dan bahan yang digunakan untuk prosedur kuretase. Untuk alatnya pertama adalah diagnostik set yang terdiri atas dua kaca mulut, ekskavator, pinset, sonde half moon dan juga sonde lurus. Kemudian ada alat kuret gresi untuk nomor 1, 2, 3, 4 untuk gigi anterior, kemudian nomor 5, 6 untuk anterior dan juga gigi premolar, 7, 8, 9, 10 untuk sisi bukal dan lingual gigi posterior, 11, 12 untuk sisi mesial gigi posterior, kemudian nomor terakhir adalah nomor 13, 14 untuk sisi distal gigi posterior. Kemudian ada speed 3 cc, kemudian ada dead disc. Lalu untuk bahannya yang pertama adalah mixing pad atau paper pad, periodontal dressing, kemudian ada wooden stick, lalu ada tampon, kemudian ada cotton roll, cotton pellet, vaseline, dan juga povidone iodine. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah prosedur perawatan kuretase. Untuk yang pertama adalah persiapan operator. Untuk operator dapat mencuci tangan berdasarkan 6 langkah WHO dan juga menggunakan APD atau alat pelindung diri yang terdiri atas handscoon, nurse cap, dan juga masker. Baik, selanjutnya adalah persiapan pasien. Untuk pasien dapat didudukkan di dental unit, kemudian kita posisikan pasien pada posisi semi-supine, lalu kita dapat melakukan inform concern terkait dengan persetujuan tindakan kuretase kepada pasien, kemudian kita dapat memasangkan polybip sebagai alas dada pasien, dan juga mempersiapkan alat yang dibutuhkan seperti suction dan juga galas kumur. Baik, untuk selanjutnya setelah mempersiapkan alat, bahan, operator, dan juga asisten, kita dapat memulai untuk prosedur kuretase. Untuk yang pertama adalah melakukan tindakan asepsis, menggunakan povidone iodine secara ekstraoral dan juga intraoral pada pasien. Pertama, dapat melanjutkan pump terlebih dahulu, kemudian dicelupkan ke povidone iodine. Kemudian, kita dapat mengaplikasikannya pada ekstraoral dengan gerakan sirkular, dan juga aplikasikan pada intraoral dengan gerakan sirkular pada area yang akan dilakukan kuretase. Tahap selanjutnya adalah kita dapat melakukan tindakan anestesi infiltrasi pada area gingiva yang akan dilakukan kuretase. Di sini saya akan mensimulasikan untuk tindakan anestesi infiltrasi. Baik, apabila larutan anestesi telah bekerja, selanjutnya kita dapat melakukan tindakan scaling dan root planning pada gingiva yang akan dilakukan kuretase. Untuk scalingnya dapat dengan menggunakan alat sickle scale. Kemudian, kita dapat melakukan tindakan kuretase. Untuk kuretase ini, alat kuret dapat dimasukkan hingga mencapai dasar poket, kemudian sisi yang tajam dihadapkan ke arah jaringan lunak. Setelah itu, permukaan luar gingiva dapat ditahan dengan jari yang tidak memegang instrumen. Kemudian kita lakukan kuretase dengan gerakan horizontal stroke. Dan untuk pembersihan jaringan nekrotik ini dilakukan pada junctional epithelium dengan menempatkan kuret di apikal dari junctional epithelium dengan gerakan menyekop. Lakukan kuretase beberapa kali hingga apabila terdapat darah yang keluar, maka dari itu jaringan granulasi telah terangkat.
Baik, selanjutnya apabila telah melakukan kuretase, kita dapat melakukan irigasi menggunakan larutan salin pada area yang dilakukan kuretase. Setelah itu, kita dapat melakukan deperdarahan menggunakan tampon. Kemudian, adaptasi jaringan gingival menggunakan jari dengan tekanan yang ringan. Baik, selanjutnya adalah aplikasi periodontal dressing. Untuk yang pertama adalah persiapan bahan. Untuk bahan yang digunakan adalah base dan katalis dengan perbandingan 1:1. Kemudian, lakukan pengadukan dengan gerakan melingkar dan juga melipat pada mixing pad menggunakan spatula hingga konsistensi homogen. Kemudian, kita dapat ambil periodontal pad tersebut dan dicelupkan ke dalam air pada suhu ruangan. Lalu, kita dapat membasahi tangan menggunakan air atau dengan Vaseline. Baik, setelah itu kita dapat ambil periodontal pad dan juga kita bentuk hingga berbentuk silinder. Baik, setelah berbentuk silinder, kemudian kita dapat mengisolasi area kerja dan juga mengeringkan daerah operasi menggunakan tampon. Kemudian diisolasi menggunakan tampon. Setelah itu, kita dapat aplikasi periodontal pack pada daerah operasi dengan batas koronal adalah sepertiga cervical gigi dan juga batas apikal tidak boleh melebihi mucogingival junction dan juga harus bebas dari kontak oklusi. Kemudian setelah aplikasi periodontal pack, kita dapat melakukan penekanan ringan pada gingival margin dan juga area proksimal. Lalu kita dapat membuang periodontal pack yang berlebihan menggunakan ekskavator. Baik, selanjutnya kita dapat melakukan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien yang meliputi pertama adalah menginstruksikan pasien untuk mengkonsumsi obat-obatan sesuai yang telah dianjurkan, kemudian menggunakan obat kumur sesuai yang telah dianjurkan, kemudian dapat menyikat gigi 2 kali sehari yaitu pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur menggunakan bulu sikat halus. Kemudian kita dapat menghimbau pasien untuk dapat kembali ke RSCM Unsut apabila periodontal pack terlepas atau terjadi perdarahan lebih dari 8 jam. Kemudian kita dapat menginstruksikan pasien untuk tidak mengkonsumsi makanan atau minuman panas 1 hari pasca tindakan dan juga untuk tidak merokok 1 hari pasca tindakan. Kemudian kita dapat menghimbau pasien untuk dapat kontrol kembali ke RSCM Unsut 1 minggu pasca tindakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.